teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, and hobi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodut. Yo 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 yo. Nah, di video kali ini Mr. Hodut mau berbagi tips lagi teman-teman nih. Sesuai dengan Mr. Hodut yang kemarin teman-teman. Jadi Mr. Hodut mau berbagi tips tentang cara memilih ikan cupang yang kecil teman-teman. Jadi amunisi buat kontes. Gimana caranya sih? Kalau kan kita balik main kontes itu supaya menang ya teman-teman ya. Jadi kan kalau HSNI itu pakemnya kan ekornya lebar-lebar, bagus, formnya bagus ya teman-teman. Nah, Mr. Hodut mau berbagi tips sedikit nih teman-teman. Nah ini alanya Mr. Hodut ya teman-teman, bukan alanya yang lain teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya masukan lagi yang lain, tuh di kolom komentar teman-teman, oke? Nah, caranya gini teman-teman. Kalau Mr. Hodut pertama kali, nih, tadi Mr. Hodut lagi nyentar-nyentar teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu ikannya teman-teman. Kita bukain dulu sama yang sebelahnya teman-teman, supaya dia ngedok, supaya dia main. Nah kita lihat tulangan yang ada di ekornya atau di analnya atau di dorsalnya, ini ada tulangan yang menempel atau enggak teman-teman, atau tidak. Nah kalau tidak ada yang menempel, berarti itu salah satu poin plusnya teman-teman, karena kalau menempel itu posisinya jadi nanti si ikannya itu jadi ngerengket teman-teman. Masa ngerengket itu nanti pas lagi di salon itu si antara si ekor, kalau ekor kan teman-teman, kalau anal kan posisinya ke bawah gini ya teman-teman ya. Kalau ada yang ngerengket jadi posisinya gini teman-teman, jadi ada yang nempel dua tulangannya. Nah kita harus lihat dulu teman-teman, tulangannya lengket nempel atau enggak. Kalau bisa nempel, berarti ini nanti ke depannya si ikannya tuh bakal nendang ke depan atau nendang ke belakang, atau mungkin si pertumbuhan si tulangnya nggak jadi sempurna teman-teman. Nah itu yang harus diperhatiin. Dorsal pun sama teman-teman, dorsal pun posisinya harus naik seperti ini teman-teman, 1, 2, 3, nah nggak gini teman-teman. Dan kalau posisinya ada yang hilang, nanti si atau logi teman-teman ya tulangannya, nanti si dorsal itu tidak akan berdiri ke atas seperti ini, malah jadi bengkok ke belakang gini teman, atau nggak mau ngeplak ke depan gini teman-teman. Jadi kita teman-teman harus perhatiin dari tipe tulangannya. Nah tipe tulangannya tuh kalau yang ini menurut Mr. Hodut cukup bagus nih teman-teman nih. Yang ini tidak ada yang merengket teman-teman tuh. Dan salah satunya juga yang di sebelah sini juga nih teman-teman, Mr. Hodut punya contoh juga. Nah ini juga tipe tulangan yang tidak merengket teman-teman. Ini masuk dragon gelap teman-teman, dragon kelas dragon tuh. Dan itu yang tips yang paling pertama kalau Mr. Hodut ngelihat dari dari tulangan teman-teman. Jadi tulangannya dilihat dulu teman-teman. Kalau tulangannya bagus, kebuka semua, berarti posisinya tulangan itu nggak cacat nanti ikannya teman-teman. Nggak, maksudnya biar pertumbuhannya bagus teman-teman. Itu yang tips yang pertama. Nah tips yang kedua teman-teman ya, supaya gimana caranya sih milih ikan yang bagus, dari posisi kepalanya. Kalau untuk amunisi ya teman-teman, amunisi perang ya, amunisi buat main kontes. Kepalanya kalau ikannya seperti ini kan kepalanya pada bentuknya seperti lancip, seperti peluru ya semuanya teman-teman tuh, lancip seperti peluru. Dan mulutnya juga bagus ya teman-teman, rapat ya, jadi rapat seperti mulutnya nutup seperti gini teman-teman, tutup seperti ini mulutnya. Jadi nggak gini teman-teman posisi mulutnya. Nah kalau posisi mulutnya gini disebutnya cacat teman-teman ya ikannya. Jadi kalau mulutnya seperti ini dia bakal dibilangnya bagus teman-teman. Nah posisi bentuk kepalanya juga lancip ya teman-teman, seperti peluru. Jadi nggak bengkok-bengkok, nggak benjol-benjol kepalanya. Kadang-kadang ada sebagian ikan yang benjol di bagian ininya teman-teman, di bagian dekat di atas mata teman-teman. Ada benjol kadang-kadang. Nah ini kebetulan nggak benjol teman-teman ikannya ya, jadi bagus nih. Ini salah satu mungkin kedepannya kalau emang yang Mr. Hodut ngerawatnya bagus ya, bisa jadi calon amunisi yang bagus juga teman-teman ini gitu.
Nah, setelah itu kita melihat posisi yang pada ketika dia ngedok teman-teman, atau dia nge-flare, dia lagi ngebuka. Nah, kalau dia lagi ngebuka, posisi dia lagi ngebuka, nah apakah kedokannya kebuka semua enggak, insangnya kebuka semua enggak teman-teman? Kalau insangnya kebuka semua, berarti itu ikannya bagus teman-teman. Tapi sekali lagi teman-teman, semua ikan itu pasti ada kelebihan dan kelebihannya teman-teman. Jadi kalau kelebihannya, jadi kita harus tahu kelemahan dan kelebihan ikan kita. Nah caranya yang tadi itu, jadi tulangnya lengket atau enggak, atau gimana teman-teman. Terus atasnya naik atau enggak, dorsalnya bagus atau enggak. Nah pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tapi kita nggak usah khawatir. Setiap ikan pasti nggak mungkin perfect semuanya teman-teman. Tapi jadi kita harus lihat ikan mana yang paling menurut kita bagus. Nah gitu, dengan tips yang tadi 1, kedua itu teman-teman. Nah tips yang ketiga ya teman-teman ya, supaya melihat ekorannya besar teman-teman, khususnya kalau udah SSI ekorannya, kalau udah jadi reguler itu seperti ini teman-teman ya. Bentuknya seperti ini nih kalau udah reguler nih, bentuknya seperti ini teman-teman, jadi gede seperti ini ya teman-teman. Tuh kan ini ekornya gede, cukup besar ya teman-teman ya, tuh cukup besar. Nah tuh besar kan teman-teman. Nah gimana caranya nih kalau pas segi kecil, gimana caranya supaya memilih ekorannya yang bisa seperti ini, bisa lebar ini, dan bisa ngebuka bagus gede banget teman-teman. Gimana caranya? Caranya seperti ini teman-teman. Nih contohnya nih, kita kasih lihat ikan yang dragon ini teman-teman. Kalau nggak ikan yang lebih kecil lagi teman-teman. Antara ekor atas dan ekor bawah, kan ekor atas dan ekor bawah itu, antara ekor dan atas dan ekor bawah tidak ketemu. Maksudnya tidak ketemu tuh seperti gimana teman-teman? Jadi gini teman-teman, nih kan ini ekor ya teman-teman ya, ekornya si ikan teman-teman ya. Ekor ikan kan gini teman-teman ya, bentuknya kan gini. Nah kalau nanti dia bentuknya udah dari kan dibuat nih teman-teman, bentuk gini. Nah kalau dia bentuknya udah ketemu gini teman-teman ya, dalam artian si ujung sama ujung ini udah ketemu, nah itu intinya ekor itu tidak akan besar. Menurut pengalamannya Mr. Hodut ya teman-teman ya, bentuk ekornya tidak akan besar, malah menjadi lebih kecil teman-teman. Dan itu kebanyakan biasanya buat main di baby teman-teman. Karena kenapa? Ekornya udah lama-lama di ekor ujung sama ujung itu udah mulai ketemu dan mulai ngecek teman-teman. Kan ekor yang bagus itu kalau untuk kompetisi itu ngecek teman-teman gitu. Tapi kalau Mr. Hodut itu kecil, lebih memilih ekor yang kebuka semuanya teman-teman gini. Nanti bakal udah besarnya bakal menjadi bentuknya jadi bulat seperti ini teman-teman. Nah jadi bulat gini, nanti dia masuk teman-teman. Nah contohnya seperti kayak gini teman-teman nih. Nanti kalau udah besar tuh jadi padi seperti ini. Kalau ekornya nggak ketemu antara atas sama bawahnya teman-teman. Tuh, bentuk seperti itu. Nah dan kebanyakan ikan-ikan yang seperti ini yang banyak dicari sama orang teman-teman. Dan kebetulan Mr. Hodut udah beberapa kali menjualnya. Jadi teman-teman kalau butuh juga ikan-ikan yang seperti ini, teman-teman bisa cari di Facebooknya Mr. Hodut, yaitu ada di Ardi Setiawan teman-teman. Ada di Ardi Setiawan atau enggak di IG-nya Mr. Hodut. Nah ikan-ikan seperti ini Mr. Hodut jualin juga. Nah jadi gitu cara untuk memilih tips-tips untuk HMPK nih teman-teman. Dan yang paling penting banget itu yang pertama paling penting tulangan, yang kedua kepalanya benjol atau enggak teman-teman, dan yang ketiga bentuk ekorannya udah ketemu bro atas bawahnya. Nah itu tipsnya. Ini alatnya Mr. Hodut ya teman-teman, kalau menurut Mr. Hodut. Dan selebihnya untuk menjadi lebih ekor jadi lebar, untuk jadi juara, untuk menjadi apa? Bagaimana rawatannya kita dan gimana sarawannya teman-teman. Kalau rawatan kitanya bagus, sering pernah ajarin beberapa cara rawatannya Mr. Hodut di video yang ini nih teman-teman nih. Nah itu teman-teman tinggal praktekin ya. Semoga ikan teman-teman juga bisa seperti itu teman-teman. Tapi untuk seperti itu ya kita harus perhatiin juga bentuk ikannya teman-teman. Nah selain itu juga kalau untuk half moon teman-teman, untuk half moon Mr. Hodut bakal berbagi tips sedikit nih untuk half moon teman-teman. Nah ini adalah salah satu untuk half moonnya Mr. Hodut teman-teman. Ini salah satu half moonnya Mr. Hodut. Nah bentuknya seperti ini.
Nah, kalau half moon ya teman-teman ya, ini udah size-nya L teman-teman. Udah size L, tapi dorsalnya masih tinggi ke atas naik ya teman-teman. Tinggi ke atas naik dan bentuknya juga tinggi besar teman-teman. Dan bentuknya juga ngebulan banget teman-teman. Nah, ini sama seperti tips yang plakat teman-teman. Jadi kita harus lihat dulu bentuk tulangan atasnya, apa ada yang nempel atau enggak, apa tulangannya bakal bengkok atau enggak teman-teman. Nah, sama caranya itu tadi center juga teman-teman, di center seperti ini teman-teman bisa lihat tuh, kelihatan kan tulangannya teman-teman, tulangannya. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa praktekkan seperti itu kalau untuk half moon. Tapi kalau untuk serit, kalau untuk frontal di bawah kita lihat dari spasinya antara tulang dan tulang teman-teman untuk di bawahnya. Kalau di bawahnya spasinya sama, nah berarti ya itu udah bagus teman-teman untuk frontalnya. Ya deh. Nah ini tips ala memilih ikan menurut Mr. Hotwood dari yang kecil-kecil seperti ini teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman punya tips lagi yang lain, tulis di kolom komentar oke teman-teman. Dan supaya Mr. Hotwood juga bisa seperti ini juga, bisa seperti menambah ilmunya bisa Hotwood juga teman-teman. Ya udah deh teman-teman, sekian nih tips memilih ikan untuk amunisi perang SNI ya teman-teman ya. Menurut Mr. Hotwood, alanya Mr. Hotwood. Ya udah deh, jangan lupa di like, di comment, and di subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman mau cari ikan-ikan seperti ini, teman-teman bisa cari di IG-nya Mr. Hotwood, di hotwood.beta, atau di Facebook-nya Mr. Hotwood, ada di Ardi Setiawan teman-teman. Nah, teman-teman bakal bisa lihat di situ semua ikan-ikan yang Mr. Hotwood yang dijual sama Mr. Hotwood yang udah prestasi, yang udah dijual. Jadi prestasinya Mr. Hotwood udah lumayan cukup banyak, cukup membanggakan itu prestasi-prestasinya Mr. Hotwood. Jadi ya puji Tuhan lah, udah cukup itu. Dan ini salah satu tipsnya untuk bisa mendapat prestasi. Oke teman-teman, ya udah teman-teman, dadah teman-teman.